Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai tragedi yang menimpa salah satu bus wisata di Kabupaten Tegal. Seluruh informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari beberapa media nasional, diantaranya adalah Kompas, CNN Indonesia, Tribun Jateng, Kompasiana.com, dan Wiki Tribun News. Kabar duka datang dari dunia transportasi darat, di mana salah satu bus wisata masuk ke dalam jurang pada tanggal 7 Mei 2023. Bus bernama PO Duta Wisata, merek Hino dengan nomor polisi B7260 berwarna merah dan putih, diketahui membawa rombongan ziarah warga Kampung Pondok Serut Serpong Utara. Rombongan tersebut terdiri dari 2 bus yang berasal dari Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang. Rute perjalanan bus dari Duta Wisata tersebut adalah dari Cirebon menuju ke Pemalang, Tegal, dan juga Pekalongan. Diketahui informasi dari beberapa media bahwa rombongan sedang menginap di Villa Kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Rombongan itu menginap selama 1 malam. Keesokan paginya atau pada tanggal 7 Mei 2023, rombongan tersebut akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Pekalongan. Beberapa penumpang diketahui sudah masuk ke dalam bus yang sedang terparkir atau tepatnya bus ke-1. Sementara itu sopir bus sempat masuk ke dalam bus kemudian menyalakan mesin karena sesuai dengan keterangannya bahwa saat itu beberapa penumpang sudah masuk sehingga ia menyalakan mesin agar AC juga menyala dan penumpang tidak kepanasan. Setelah sopir bus itu menyalakan mesin, kemudian ia turun dari bus tersebut, kemudian mengganjal ban dan berbincang dengan panitia. Beberapa penumpang kemudian masuk ke dalam bus tersebut dan setelah beberapa saat bus tersebut ditinggal oleh supir dan juga kernetnya, tiba-tiba saja bus itu melaju dengan sendirinya. Dari rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat bahwa ketika bus tersebut terparkir, tiba-tiba saja bus itu langsung melaju dengan sendirinya tanpa dikemudikan siapapun. Sehingga kemudian setelah bus itu secara tiba-tiba melaju, tidak ada yang bisa menghentikan, bus tersebut menabrak pagar di pembatas jalan, lalu setelah itu jatuh ke dalam sungai. Bahkan pada saat bus itu jatuh ke dalam sungai, bus sempat terguling beberapa kali hingga kemudian posisi terakhirnya adalah posisi miring ke sebelah kiri. Bus tersebut ternyata jatuh ke Sungai Awu dari ketinggian sekitar 15 meter. Peristiwa jatuhnya bus Duta Wisata tersebut diketahui terjadi pukul 8.30 pagi waktu setempat. Ketika sopir, kernet, dan beberapa penumpang yang ada di dalam bus tersebut sedang menunggu penumpang lain untuk naik dan sedang menunggu perjalanan menuju ke Pekalongan. Dari rekaman video yang beredar juga terdengar teriakan-teriakan dari orang-orang yang berada di sekitar TKP. Mereka juga kaget setelah melihat sebuah bus yang sedang terparkir justru melaju sendiri tanpa ada yang mengemudikannya. Beberapa saat setelah bus itu jatuh, warga sekitar langsung melakukan evakuasi. Warga mencoba untuk menolong penumpang-penumpang yang ada di dalam bus, kemudian mereka membantu agar penumpang-penumpang ini bisa naik ke bahu jalan. Bukan hanya warga, tapi setelah kejadian itu, tim relawan dari BPBD, Tagana, TNI Polri langsung melakukan evakuasi, membantu warga sekitar, kemudian juga menghubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mengirimkan ambulans. Dilaporkan bahwa 2 ambulans datang ke lokasi kecelakaan, kemudian para penumpang yang mengalami luka-luka ini langsung dilarikan ke RSUD Dr. Susilo dan sebagian lagi dikirim ke puskesmas terdekat. Setelah dilakukannya evakuasi terhadap penumpang, keesokan harinya atau pada tanggal 8 Mei 2023, pihak kepolisian dan beberapa pihak terkait langsung melakukan evakuasi terhadap bus yang mengalami kecelakaan masuk ke Sungai Awu. Bus itu diangkat menggunakan crane dan berhasil diangkut ke permukaan jalan sekitar pukul 5 sore waktu setempat. Video dan gambar-gambar ketika bus tersebut dievakuasi juga tersebar di media sosial. Bahkan pada saat bus itu diangkat dengan menggunakan crane, banyak sekali warga yang melihat momen-momen tersebut. Setelah jatuhnya bus Duta Wisata itu diketahui 1 orang penumpang menjadi korban, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu menurut pihak kepolisian, sopir yang saat itu bertugas langsung diamankan untuk dimintai pertanggungjawabannya mengenai peristiwa jatuhnya
bus PO Duta Wisata ke dalam sungai. Polisi juga menyatakan mereka akan meminta keterangan dari sopir bus, kemudian juga memintai keterangan saksi-saksi dan juga akan mengamankan barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal menyebutkan bahwa terdapat kesalahan teknis yang menyebabkan bus melaju sendiri ke bawah dan terperosok masuk ke dalam sungai. Saat itu korban yang dievakuasi berjumlah 37 orang. Korban meninggal sendiri diketahui adalah seorang laki-laki berusia 58 tahun. Beliau ikut di dalam rombongan itu bersama dengan istrinya. Kemudian kabar terbaru mengenai jumlah korban diupdate oleh beberapa media yang menyebutkan bahwa korban meninggal bertambah menjadi 2 orang. Keterangan saksi-saksi di lokasi kecelakaan juga menyebutkan dan membenarkan informasi yang sudah beredar, di mana pada saat bus itu terparkir, sopir bus sempat naik menyalakan mesin, kemudian sopir bus keluar lagi menutup pintu dan saat itu tidak ada sopir maupun kernet di dalam bus Duta Wisata. Dengan kata lain, sopir bus meninggalkan bus dalam kondisi mesin yang menyala, sementara ia berada di luar untuk menunggu penumpang lain masuk ke dalam bus. Namun ketika bus itu sedang terparkir di jalanan yang menurun, tiba-tiba saja bus itu melaju dengan sendirinya. Karena lokasi yang berada pada kemiringan, bus berjalan tidak terkendali hingga menabrak pembatas jembatan dan masuk terguling ke dalam sungai. Supir bus yang bernama Romyani, pria berusia 55 tahun juga memberikan kesaksiannya kepada media. Ia menyebutkan bahwa setelah selesai mandi, ia memang masuk ke dalam bus itu untuk menyalakan mesin, memanaskan mesin, dan juga menyalakan AC agar penumpang yang sudah masuk itu tidak kepanasan. Beberapa saat setelahnya, ia turun kembali mengganjal ban, kemudian ia beranjak ke bagian belakang luar bus untuk berbincang dengan panitia tur. Namun beberapa saat setelah ia meninggalkan bus itu, tiba-tiba saja ia dikagetkan bus melaju dengan sendirinya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa karena saat itu ia benar-benar kaget. Sopir menyatakan bahwa ia berani turun dari bus tersebut lantaran sudah mengaktifkan rem tangan dan ia juga sudah mengganjal roda bus. Seorang penumpang selamat yang pada saat jatuhnya bus ke dalam sungai itu berada di dalam bus tersebut mengatakan bahwa beberapa saat setelah sopir bus itu keluar dari bus itu tiba-tiba saja maju tanpa dikemudikan oleh siapapun, kemudian menabrak pagar pembatas jalan atau jembatan. Setelah itu bus kemudian jatuh ke sungai menghantam batu kali. Ia juga menambahkan keterangan bahwa kepanikan terjadi di dalam bus tersebut, di mana orang-orang langsung berteriak minta tolong, kemudian berteriak astagfirullah, Allahu Akbar, dan setelah itu bantuan datang dari warga. Manajemen PO Duta Wisata pun angkat bicara soal musibah yang menimpa salah satu armadanya. Mereka menyatakan dalam media sosialnya memohon agar tidak menyebarkan kronologi berita hoaks atau palsu mengenai salah satu unit armadanya yang sedang mengalami musibah di Jawa Tengah. Setelah bus Duta Wisata itu jatuh ke sungai, ternyata ada beberapa isu yang terdengar, di mana disebutkan bahwa ada anak-anak yang tidak sengaja bermain di dekat handbrake atau rem tangan sehingga menyebabkan rem tangan itu tidak aktif dan kemudian bus meluncur atau melaju dengan sendirinya. Tapi informasi ini masih didalami oleh pihak berwenang karena mereka juga masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah memang benar mengenai informasi adanya 3 anak yang bermain di dekat wilayah handbrake sehingga kemudian handbrake terlepas atau tidak aktif dan menyebabkan kecelakaan terjadi. Tapi ada beberapa penumpang selamat di dalam bus itu yang juga menyatakan bahwa di dalam bus tidak ada anak-anak. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ada anak-anak tapi mereka sedang dalam pangkuan atau di bawah pengawasan orang tuanya. Dengan kata lain mereka tidak bermain di sekitar handbrake. Kemudian sebuah fakta baru juga diungkap oleh Wiki Tribun News. Mereka menyebutkan melalui media sosialnya bahwa masa berlaku uji berkala atau KIR bus yang mengalami kecelakaan itu telah habis. Informasi itu terungkap dari laman resmi Spionam Kemenhub. Informasi terbaru dari regional.kompas.com dalam artikelnya menyebutkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT buka suara terkait beredarnya informasi adanya anak kecil yang memainkan rem tangan sehingga membuat bus peziarah masuk ke Sungai di Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Investigator KNKT menilai kemungkinan anak kecil memainkan rem tangan bus sangatlah tipis. Hal ini terlihat dari kondisi roda saat dievakuasi masih dalam kondisi terkunci.
Dari pemeriksaan awal dipastikan rem bus yang terjun ke sungai berfungsi dengan baik. Selain itu, lokasi parkir bus tersebut berada di turunan dengan kemiringan 23-28%, sementara kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Kondisi kontur tanah di areal parkir gembur sehingga ganjalan ban roda mudah ambles. KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi. Di saat yang sama, polisi belum menetapkan adanya tersangka atas kecelakaan tersebut. Itulah informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai kecelakaan yang dialami oleh PO Duta Wisata pada tanggal 7 Mei 2023 lalu. Doa kita bersama adalah agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali dan pihak dari sopir bus atau pengendara bus ini dan juga pihak perusahaan otomotifnya lebih lagi mengutamakan keselamatan penumpang yang ada di dalam bus pada saat bepergian. Duka cita mendalam dari kami atas peristiwa jatuhnya bus Duta Wisata pada tanggal 7 Mei 2023. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pelajaran penting bagi dunia transportasi darat. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasi, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.